Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julnur Fitriani Ginting, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Tugas materi Etika Publik dan Komitmen Mutu. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Apa itu etika? Etika adalah refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional. Etika publik terdiri dari 3 bagian, yaitu kode etik perilaku pejabat, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Yang pertama saya bahas adalah kode etik dan perilaku pejabat. Kode etik dan perilaku pejabat terdiri atas etika publik, konsep etika, kode etik ASN, nilai dasar, perilaku pejabat publik, dan dimensi etika publik. Tujuan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Dimensi etika publik terdiri dari 3 bagian, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dan dimensi modalitas yang memerlukan sikap yang akuntabel, transparan, dan netral. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset yang dari awalnya penguasa menjadi pelayan publik, pelayan masyarakat. Wewenang menjadi peranan, jabatan menjadi amanah. Karena jabatan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nantinya. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam pelayanan publik. Pentingnya etika dalam pelayanan publik terbagi menjadi 2, yaitu kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku. Yang kedua yaitu penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Keabsahan dalam memegang kekuasaan. Legitimasi terbagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan atau legitimasi kerajaan yang bersifat monarki, legitimasi sosial, dan legitimasi etis. Pentingnya legitimasi etis karena 1. Landasan etis memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku manusia. Legitimasi etis berada di belakang tatanan normatif dalam perilaku. 3. Karena etika tidak mendasar pada diri, pandangan moral de facto. Artinya, legitimasi etis tidak lekang oleh waktu. Ketiga, ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan artinya bercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan,
pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ada sumber-sumber kode etik bagi ASN berupa peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 1959 tentang sumpah jabatan, peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah janji PNS, dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin ASN. Yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Selanjutnya, aktualisasi etika ASN. Di sini bisa dilihat aktualisasi etika ASN. Bisa dibaca ya. Definisi dan lingkup etika publik. Sekarang kita masuk kepada komitmen mutu. Sebagai konsep, Porter mendefinisikan komitmen sebagai kekuasaan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya sebagai bagian dari dalam organisasi. Konsep nilai dasarnya ada peningkatan produktivitas dan nilai dasar orientasi mutu. Lalu konsep dasarnya ada efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Pendekatan inovasi, penemuan, pengembangan, duplikasi, sintesis, berpikir kreatif, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat, menjelaskan manfaat dan penyelenggaraan kerja, contoh nyata dalam memberi pelayanan publik. Membangun komitmen, mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberian layanan, memberi pelayanan objektif, menganalisa kendala, dan menganalisis faktor pendorong. Sekian video dari saya. Terima kasih.